Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Tema novena Kerahiman Ilahi hari keempat adalah perwataan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Dan untuk jiwa-jiwa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari, dalam kitab Wahyu kita juga sudah mendengar tadi apa yang ditegaskan oleh penulis kitab Wahyu berkaitan dengan pewartaan ini. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengar, dalam bacaan Injil Matius, Anda dan saya mendengar, Anda dan saya menjadi mengerti bahwa bermisi itu adalah bertugas untuk mewartakan tentang Yesus. Tadi Yesus mengatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada mereka, kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka. Inilah misi. Belum lama ini saya mendapat berita, belum lama, seorang pilot Protestan di daerah Papua meninggal karena jatuh pada saat dia mengendarai pesawat kecilnya untuk pelayanan di daerah pedalaman di Papua sana, untuk pewartaan Injil kepada saudara-saudari di Papua sana. Dikatakan di narasinya bahwa inilah suatu pelayanan untuk Tuhan yang luar biasa untuk meraih jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus di daerah yang tak tersentuh. Wow. Saya selalu kagum dan inilah mengapa saya dulu mau menjadi seorang imam. Saya kagum sekali dengan semangat misi. Bermisi. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Untuk memberikan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Inilah tugas para misionaris. Dan itulah yang membuat saya tertarik untuk menjadi imam. Luar biasanya lagi, saya juga begitu banyak pengalaman berkaitan dengan pewartaan ini. Ada hal yang menarik untuk hidup saya pada saat saya melayani di daerah Puruk Cau, Murung Raya. Yang mengikuti misa dari Murung Raya pasti tahu. Di Murung Raya itu ada 3 bukit. Yang menamai bukan saya, yang menamai itu pendeta yang melayani bersama-sama saya itu menamai ada 3 bukit, saudara-saudari. Bukit yang pertama, jadi berurutan. Bagus sekali, menarik sekali untuk mewartakan sabda Tuhan di daerah itu. Ada 3 bukit yang harus dilewati di daerah itu, namanya ya di suatu desa lah. Bukit pertama itu bukit stres. Bukit kedua adalah bukit menanggung dosa. Dan bukit ketiga namanya ratapan tiada henti. Saya jelaskan saudara-saudari. Ingat, yang memberi nama bukan saya, yang memberi nama rekan pendeta saya itu. Seorang pendeta. Dia menceritakan pada saya, aduh pastor, bapak pastor, dia begitu. Nah, waktu saya diceritain begitu, saya, lebay ini pendeta ini. Terlalu mengada-ada. Tetapi setelah saya melewati bukit itu, saya langsung percaya, saudara-saudari. Pertama adalah bukit stres. Wah, kan kita kan naik motor kan, namanya saya naik trail, gagah tuh, anak muda masa kini, Jo. Kerja buat Tuhan, mantap. Jebret, hujan datang, saudara-saudari. Mulailah saya masuk ke bukit pertama. Bukit stres, saudara-saudari. Apa yang terjadi? Daerahnya berlumpur, saya berkali-kali jatuh. Lumpur itu menempel di ban. Mulailah saya bisa mengerti kenapa Pak Pendeta itu bilang itu bukit stres. Karena saya pun sudah mulai stres, saudara-saudari. Serius. Anda yang tidak tahu Medan di Kalimantan, saya beri gambaran, saudara-saudari. Medan di Kalimantan itu, saudara-saudari, lumpurnya itu kalau kita lewat, nempel di ban. Nempel di ban. Dan kita harus melepaskan betul, jalan lagi, itu stres. Tapi itu masih stres, saudara-saudari. Belum sampai menanggung dosa. Masuklah setelah lewat ke situ, lega saya. Minum seteguk air, berangkat. Tetap tekad. Tuhan, aku mau melayani umatmu di daerah yang susah. Aku akan jalan lagi. Mantap. Semangat masih membara. Masuk ke bukit menanggung dosa, saudara-saudara. Kalau bukit stres itu tidak terlalu tinggi, saudara-saudara, tetapi lumpur-lumpur gitu. Kita jatuh-jatuh. Nah, bukit menanggung dosa, kenapa saya disebut oleh pendeta itu menanggung dosa? Betul juga, saudara-saudari.
Sudah berbahaya ini, ada jurang, ada sebagainya. Kita bisa jatuh dan lain sebagainya, mulailah memikirkan, aduh, ternyata berat ya. Jadi seperti orang menanggung dosa, berat saudara-saudara. Berat, ada beban gitu. Rasanya beban, tapi masih berusaha berjalan. Inilah semangat misi, masih berjalan. Perjuangan, wah, berjuang terus. Luar biasa saudara-saudari. Dan akhirnya saudara-saudari yang terkasih, setelah sekian bukit dilewati, bukit stres, bukit menanggung dosa tadi, istilah Pak Pendeta ya, itu yang memberi nama beliau. Masuklah ke bukit ratapan tiada henti, saudara-saudari. Mari kita merenung. Bayangkan kalau ada istilah ratapan tiada henti, berarti bayangannya bagaimana, saudara-saudari? Kalau ada istilah ratapan tiada henti, bayangannya bagaimana? Anda bisa bayangkan? Anak-anak seminari bisa bayangkan? Kalau sebuah bukit diberi nama ratapan tiada henti, berarti bayangannya bagaimana? Anak-anak seminari bisa membayangkan? Bisa? Ratapan tiada henti. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat saya mendengar cerita Bapak Pendeta yang melayani daerah itu lebih dulu dari saya, beliau mengatakan ratapan tiada henti. Saya mengatakan, lebay ini pendeta ini, mengada-ada. Tetapi betul-betul waktu saya lewat sendiri, saudara-saudari, mulai itu tanjakannya itu tinggi sekali, nyaris lebih dari 45 derajat, nyaris vertikal, saudara-saudari. Enggak sampai vertikal, begini tinggi itu. Licin, hampir vertikal, dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Benar-benar ratapan tiada henti, saudara-saudari. Saya itu berjuang, benar-benar berjuang, dan benar-benar meratap, saudara-saudari. Sudah capek tenaga, penuh dengan lumpur, licin, jatuh, kaki saya kena knalpot, benar-benar tiada henti, saudara-saudari. Inilah saudara-saudari. Nah, setelah melewati bukit terakhir itu, bukit ratapan tiada henti, baru turun dan kemudian terlihat sungai besar, kemudian kita harus menyeberang sungai itu, sampailah di kampung yang dituju untuk melayani. Sampai kampung itu, ratapannya tetap tidak berhenti. Karena apa? Jadwal kunjungan pastor tidak sampai, saudara-saudari. Sehingga umatnya juga tidak ada di situ. Karena sedang pergi juga ke hutan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya katakan, yang saya ceritakan ini saya alami. Nah, kalau tema novena kerahiman ilahi pada hari keempat ini adalah berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mewartakan Tuhan Yesus itu tidak mudah, saudara-saudari. Saya selalu kagum dengan para misionaris. Misionaris pertama yang berjuang benar-benar. Menjadi Romo yang betul-betul menginspirasikan saya. Para misionaris awal. Yang jalannya sulit seperti apapun. Datang jauh-jauh dari Eropa. Dari mana-mana, dari Australia, dari mana. Melayani, memberikan warta tentang Yesus Kristus. Kepada jiwa-jiwa, kepada pribadi-pribadi yang tidak mengenal Kristus. Saudara-saudari. Wah, saya pribadi. Saya benar-benar mengalami. Saya dulu membayangkan, saya ingin menjadi seorang misionaris. Dan sekarang saya menjadi misionaris lokal. Saya mungkin tidak pergi ke Afrika atau ke Amerika Latin atau kemana. Saya tetap berada di Indonesia, di tanah Kalimantan ini. Dan saya merasakan betul-betul spirit para misionaris yang pantang menyerah. Jadi saya mengajak Anda tetap berdoa untuk mereka. Berdoa untuk kami. Dan kami juga berdoa untuk Anda. Artinya apa, saudara-saudari? Saya mengajak Anda semangat Paskah. Tadi Yesus mengatakan, pergilah, katakanlah berita tentang diriku kepada saudara-saudaraku. Yesus tadi mengatakan, semangat katakanlah berita tentang diriku. Itu berarti mengandaikan Anda dan saya mengenal Kristus. Hello, saudara-saudari. Apakah Anda mengenal Kristus secara pribadi? Pada saat Anda mengenal Kristus secara pribadi, Anda berani mewartakan Kristus. Dan itu terjadi pada diri para misionaris, terjadi pada diri saya yang berbicara di depan Anda ini. Saya pernah bercerita bagaimana saya jalan kaki. Saya pernah bercerita juga bagaimana perahu saya terbalik, saya hanyut. Banyak peristiwa dan bukan hanya saya, romo-romo lain mengalaminya. Saudara-saudari, inilah perjuangan untuk mewartakan Kristus. So,
Anda tidak harus seperti kami. Tidak harus pergi ke pedalaman. Anda cukup berada di rumah Anda, di kantor Anda, di lingkungan Anda. Tapi Anda pun diundang menjadi pewarta, menjadi misionaris. Misionaris. Untuk apa? Memperkenalkan Kristus. Dengan apa? Dengan sikap Anda, dengan tindakan Anda, dengan pola perbuatan Anda. Anda menjadi Injil yang hidup. Anda menjadi Injil yang hidup, saudara-saudara. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya. Dan pada saat Anda mewartakan Kristus, bagi orang benar Tuhan bercahaya. Bagi Anda, bagi saya yang menjadi saksi Kristus, Tuhan bercahaya. Orang mengenal Kristus dengan melihat perbuatan Anda. Kalau Anda susah, Anda sedih, Anda tetap bertahan dengan iman Anda dan tetap percaya kepada Tuhan, Anda bercahaya mewartakan Kristus. Saudara-saudariku, tidak usah takut dengan penderitaan. Kemarin dalam khotbah Minggu Paskah saya bercerita tentang penderitaan. Tidak usah takut dengan derita. Karena pada saat Anda menjalani derita ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh iman, seperti lagu tadi, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya. Para seminaris, perhatikan baik-baik. Bagi orang benar Tuhan itu bercahaya. Saudara-saudari, saya juga berkhotbah kepada para seminaris, para calon imam bersama saya sekarang ini. Saya mau mengatakan kepada mereka saat ini, perjuangan kalian para seminaris, ingat, perjuangan kalian para seminaris, kelak kalian akan menjadi seperti kami, saya. Seperti kami para Romo ini. Kalian menjadi misionaris, entah lokal, sebagai imam projo, atau misionaris asing, ke negeri asing. Tapi satu hal, spirit untuk mewartakan Kristus itu harus ada. Dan itu dilatih dari sekarang. Adik-adik, saudara-saudari, mohon maaf karena saya juga berkhotbah untuk para seminaris. Saya mengatakan, dari sekarang Anda sudah melatihnya. So, kalau Anda berdoa, ibarat pagi, ya Tuhan, sudilah membuka hatiku. Atau berdoa, ya Allah, bersegeralah menolong aku. Itu bukan hanya di mulut, adik-adik. Saudara-saudari yang di rumah juga. Dalam kompletorium, dalam vesper, ibadat sore, dan lain sebagainya. Selalu dibuka dengan, ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Itu bukan hanya di bibir. Saudara-saudara yang terkasih, yang di rumah, saya pun doa menjadi rema. Salah satu favorit saya adalah doa ibadat pagi di hari Jumat. Bila Kristus ada di setiap waktu, namun jangan tunda, janganlah menunggu, carilah wajahnya, serukan namanya. Carilah wajahnya, serukan namanya. Itulah yang menjadi misi saya, mencari wajah Kristus, menyerukan namanya, dan mewartakannya. Kita pasti dibimbingnya, ya Allah, Kawi tolonglah hamba-Mu, agar mengikuti Roh Kudus selalu, hingga hari ini kami sungguh mampu mencari wajah Putra-Mu. Saudara-saudara, itu ibadat. Ibadat pagi di hari Jumat. Sampai hafal saya, saudara-saudari. Sampai hafal. Karena itu menguatkan saya mencari wajah Kristus yang akan saya wartakan. Dan saya kenali sungguh. Saudara-saudari yang di rumah, adik-adik seminaris, di Seminari Raja Damai, saya mengatakan, kita semua ini dipanggil untuk mewartakan Kristus. Dengan apa? Dengan hidup kita. Mungkin saudara-saudari yang di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di mana saja, di Sumatera dan lain di daerah-daerah di kota-kota. Anda tidak perlu seperti saya harus pergi ke pedalaman atau apa. Tidak. Wartakanlah Kristus di keluargamu, di hidupmu.
Dengan cara bagaimana, Romo? Dengan cara bagaimana, Romo? Caranya adalah jangan mengeluh. Kalau Anda sakit, jangan mengeluh. Kalau Anda susah, jangan mengeluh. Tunjukkan bahwa Anda bersinar karena Kristus. Bagi orang benar, Tuhan itu bercahaya. Itu sudah menunjukkan Anda bermisi. Dalam novena kerahiman ilahi ini, saya berdoa untuk Anda. Untuk apa? Untuk menjadi misionaris yang tangguh. Tidak harus Anda pergi ke Afrika, tidak harus Anda pergi ke Amerika Latin, tetapi berada dalam keluarga Anda menjadi misionaris di dalam keluarga. Dengan membawa apa? Dengan membawa Kristus. Caranya bagaimana? Caranya Anda tetap tabah di dalam segala kesulitan Anda. Saudara-saudari, ingat, saat Anda susah, saat Anda digoda untuk berbuat dosa, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Banyak orang berdosa, banyak orang susah mengalami penderitaan dan lain dalam kegelapan, dalam kesulitan. Anda bercahaya karena Anda membawa Kristus dalam hidup Anda. Tuhan memberkati Anda.